Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 21 dan 22. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 21 dan 22. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 21. Sahabat KKS, milikilah sikap hati sebagai hamba dan budak di hadapan Tuhan, Hineni. Keluaran 21 berbicara banyak tentang perbudakan. Tahun depan adalah tahun yang sulit, tapi Roh Kudus sudah mengajari mempersiapkan tahun depan dengan memakai level baru, yaitu manusia ilahi, bersih dari segala macam pengaruh iblis dan hidup dalam ketaatan mutlak. Hari ini kita cek hidup kita. Apakah kita budaknya Tuhan, atau budak uang, atau budak ego kita sendiri? Sebagai budaknya Tuhan, telinganya harus mendengar dan taat kepada Tuhan. Mari kita simak Keluaran 21 ayat 5-6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Sahabat KKS, pengabdian kita kepada Tuhan harus seumur hidup kita. Sekali lagi, sahabat KKS, jangan ada yang naik turun, on off, kadang berapi-api, kadang off, sibuk dengan egonya, sibuk dengan kepahitan, dan tidak mau bangkit. Orang yang demikian tahun depan akan kelibas dan mengalami dampak dari resesi. Tetapi jika kita memutuskan Hineni, "Lord, aku hamba-Mu, aku budak-Mu, aku mengabdi kepadamu," hidup kita bersih dari pengaruh iblis dan keterikatan dengan dunia. Kita akan mengalami open heaven, kemudahan demi kemudahan, pembedaan dengan sekitar kita. Keluaran 22. Sahabat KKS, banyak anak Tuhan tidak paham hukum Taurat. Yang kita baca hari ini tentang peraturan-peraturan, jaminan nyawa, jaminan harta, tentang dosa yang keji, tentang orang-orang yang tidak mampu, tidak boleh dipaksa memberi barang gadaian, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, itulah hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa mentaati seluruh hukum Taurat, karena ada sekitar 600 hukum yang harus ditaati. Satu dilanggar membatalkan hukum lainnya yang sudah ditaati. Satu-satunya manusia yang bisa melakukan hukum Taurat adalah Tuhan Yesus. Maka Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Mari kita baca masing-masing Matius 5 ayat 17-48. Saya akan sampaikan ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat
dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah kenapa Roh Kudus mengajari kita tentang manusia ilahi, bebas dari perbudakan dan bebas dari pengaruh iblis, dengan menjadi orang-orang yang taat secara mutlak. Sahabat KKS, hutang darah, banyak anak Tuhan yang masih terikat dengan hutang darah dan tidak paham kenapa hidupnya sial terus, bertahun-tahun selalu sial, bahkan berlaku hingga generasi demi generasi. Padahal sudah ada darah Yesus, kenapa bisa terjadi? Karena tidak memahami firman dan tidak berdoa dalam ketepatan untuk membatalkan hutang darah. Sahabat KKS, mari belajar firman supaya kita terus dimerdekakan dari semua kutuk, semua akibat dari dosa. Mari kita simak Keluaran 22 ayat 2-4. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Sahabat KKS, jika ada nenek moyang, papa, mama mencari kekayaan di Gunung Kawi, cari pesugihan, maka generasi berikutnya menjadi sangat miskin dan hidup dalam sakit penyakit, kemiskinan, dan sial. Karena Keluaran 22 ayat 2-4 menjelaskan penyebabnya. Pesugihan itu mengambil berkat bagian anak cucunya, sama dengan mencuri. Jika belum doa pembatalan kutuk, belum doa pembatalan perjanjian, maka kutuk itu akan terus melekat dan menuntut generasi di bawahnya. Apalagi kalau generasi di bawahnya hidup tidak dalam ketaatan mutlak. Itu yang sangat menyedihkan. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.